Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep akan kembali melanjutkan cerita atau kisah yang berjudul Maafkan Aku Istriku. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasanya nih, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, dan inilah selengkapnya. Hei, kalian ini kenapa? Bikin ribut aja. Kasihan pasien nanti pada bangun. Ucap Riko yang merasa heran dan sekaligus terkejut melihat teman-temannya bersikap aneh dan bikin ribut. Aduh kok, aku didatangi dan dibangunkan pasien yang meninggal kemarin. Jawab Hendra dengan muka pucat. Lah, kok sama? Sambung Rita yang membenarkan ada kesamaan apa yang ia alami ketika sedang istirahat. Pasien itu bertanya kepadaku, kenapa kedua anak laki-lakinya tidak datang sebelum ia mati? Sambung Rita lagi. Astagfirullah, sama, aku juga gitu ngomongnya Rit. Sambung Hendra. Sontak mereka seketika ketakutan dan akhirnya mereka berempat memutuskan malam itu untuk berjaga bersama. Di saat mereka tengah duduk berdekatan, sesekali di ruang itu terdengar suara orang yang sedang batuk, suara tawa pelan, bahkan suara tangis. Sungguh malam itu menjadi malam yang panjang dan menakutkan. Namun tugas tetaplah tugas, harus dilaksanakan. Singkat cerita, jam 9 pagi pergantian tugas dengan petugas yang baru. Setelah serah terima tugas, regu tugas malam pun pulang ke rumah masing-masing dan sepakat tidak ada yang bercerita ke siapapun tentang kejadian mistis yang mereka alami tadi malam. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan segala pikiran tak menentu. Keesokan harinya, regu Rina, Riko, Rita dan Hendra masuk dinas sore. Tim bedah jantung memang selain bertugas sebagai tim tindakan operasi, mereka juga sekaligus bertugas merawat hingga pasien itu sembuh. Bahkan hingga pasiennya menghadap Sang Ilahi. Banyak suka dan duka yang mereka alami. Tim bedah jantung yang ditugaskan dibagi beberapa regu dinas. Dan sore itu kembali regu Rina bertugas, yaitu masuk dari jam 2 siang, keluar jam 9 malam. Ketika hari mulai merangkak sore, kira-kira jam 5:30, Rina dan Riko mulai gelisah. Demikian pula dengan Rita dan Hendra. Jam 6:30 sore, waktunya sholat fardu maghrib. Rina meminta izin ke rekan lainnya jika ia akan sholat maghrib terlebih dahulu. Ko, aku sholat maghrib dulu ya, nanti baru kau yang sholat, ujar Rina ke Riko. Oh, oke kak, lanjut, jawab Riko singkat. Lalu Rina beranjak melangkah keluar ruangan itu menuju toilet khusus petugas yang berada di ujung koridor rumah sakit. Lumayan jauh dari ruangan itu. Rina melewati lorong itu dengan pandangan mata diarahkan ke segala arah sudut rumah sakit itu. Ia merasa was-was, mungkin ia masih trauma dengan kejadian kemarin malam. Setelah di depan pintu toilet, Rina segera masuk ke dalam. Dengan cepat Rina berwudu, ia tak ingin berlama-lama di toilet itu. Dan baru saja ia menyelesaikan wudunya,
Rina mendengar suara pintu toilet ada yang mengetuk dengan 2 ketukan. "Ya, siapa ya?" jawab Rina singkat. Karena memang Rina pikirannya telah dibayangi rasa ketakutan. Namun tak ada jawaban dari luar. Akhirnya Rina membuka pintu dari dalam. Sekalian kembali ke ruangan karena ia telah berwudu. Ketika pintu terbuka, Rina sedikit terkejut. Di depan pintu toilet telah berdiri Riko. "Kau nih bikin orang terkejut saja," ujar Rina ke Riko, sedikit kesal karena sudah bikin terkejut bahkan takut. Namun Riko seakan tak mendengar bahkan tak melihat Rina. Setelah Rina keluar dari toilet, Riko langsung ngeloyor masuk ke dalam toilet itu dan menutup pintunya dari dalam. Lalu terdengar dari dalam toilet itu Riko tertawa dengan terkekeh, seakan mengejek Rina. Mendengar suara Riko tertawa terkekeh dari dalam toilet tentu saja membuat Rina kesal merasa aneh. Dasar stres, dibilangin malah diam saja, pakai tertawa aneh lagi. Demikian Rina mengomel sendiri di depan pintu toilet itu. Lalu ia melangkah meninggalkan toilet menuju ruangan lagi. Begitu tiba di ruangan, pandangan Rina langsung tertuju ke arah meja dan terlihat Hendra dan Rita tengah duduk sambil mengobrol. Rina mendekati mereka dan langsung ngomel, masih kesal dengan tingkah Riko di toilet tadi. "Hen, kurang ajar tadi si Riko, bikin aku ketakutan saja," ucapnya ke Hendra, dan singkat cerita Rina menceritakan semua ketika di toilet. Hendra mengernyitkan kening lalu berkata, "Kakak nyeritain Riko yang mana?" Tanya Hendra tak mengerti apa yang diucapkan Rina. "Ya Riko mana lagi, emang ada berapa Riko di rumah sakit ini?" Pungkas Rina sengit mendapat pertanyaan Hendra. "Iya, masalahnya Riko belum pergi kemana-mana. Tuh dia di bed 4, lagi ganti infus pasien," ucap Hendra seraya menunjuk ke arah bed 4. Dan terlihat memang Riko di sana sedang bekerja. Sontak Rina diam mematung. Seketika raut wajahnya terlihat pucat pasi dan berkata dengan terbata, Jadi yang tadi siapa?" Hanya kata itu yang dapat Rina ucapkan. Lalu Rina dengan kaki gemetaran melangkah dan duduk di kursi di samping Rita. "Kak, ada apa lagi sih kak? Jangan bikin takut," ujar Rita bertanya pada Rina. Rita terlihat cemas dengan sikap Rina yang terlihat shock. "Aku tidak salah lihat, Rit. Tadi Riko yang ketemu dengan aku di toilet. Dia masuk ke toilet sambil tertawa pas aku mau balik ke ruangan ini. Tapi suara tawanya memang tidak seperti suara tertawa Riko. Seperti suara orang yang sudah tua," sambung Rina lagi. "Ya udah, kakak sholat dulu lah biar tenang," Hendra memberi saran karena ia khawatir dengan Rina. Lalu Rina ke ruang istirahat untuk sholat fardu maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Rina mencoba untuk berdoa agar ia dapat tenang. Setelah itu ia membuka mukenanya. Astagfirullah. Seketika Rina beristighfar dan jantungnya berdebar. Rina baru bisa mengingat dengan suara tawa Riko di toilet tadi. Itu suara tertawanya pasien yang meninggal 2 hari yang lalu. Rina masih ingat betul ketika tengah bertugas dan merawat pasien itu sebelum meninggal. Ia terkadang bercanda ringan dengannya. Dan Rina ingat betul pula dengan suara tawanya. Bulu kuduknya seketika meremang. Rina segera melipat mukenanya lalu dengan tergesa-gesa kembali ke meja kerjanya. Jam 9 malam, saatnya serah terima tugas
dengan petugas yang akan meneruskan malam itu. Setelah menyerahkan tugas dan data pasien, akhirnya mereka pulang. Demikian pula dengan Rina. Setelah keluar dari lift, Rina berjalan menuju area parkir di mana mobilnya diparkirkan. Ketika Rina membuka pintu mobil dan hendak masuk ke dalam, Rina melihat seorang security berdiri tepat di depan mobilnya. Rina sedikit terkejut dan menyapa security itu karena memang cukup dekat dengan para security di rumah sakit. Bahkan ketika sedang ada rezeki lebih, Rina sering berbagi dengan para security itu. "Aduh Pak, bikin kaget aja. Lagian ngapain berdiri di situ sendiri di tempat gelap?" ujar Rina ke security yang saat itu berdiri membelakanginya. Namun security itu diam tak bergeming. Lalu terdengar ia berkata, "Bu, tolong kasih tahu anak dan istri saya. Saya minta maaf." Betapa terkejutnya Rina mendengar suara security itu. Karena Rina ingat itu suara dan kata-katanya Firman sehari sebelum ia meninggal. Dengan badan gemetaran, Rina langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan cepat. Tiba-tiba saja, dengan sekejap mata, security itu tak terlihat lagi di depan mobil. Astagfirullahaladzim. Rina terus beristighfar. Setelah merasa kuat, ia menstarter mobilnya lalu keluar dari area parkir menuju pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Rina tidak langsung istirahat. Walaupun jujur, ia sangat lelah. Ia meminta buatkan teh panas kepada Bu D yang bertugas sebagai pengasuh anak-anak. Rina duduk di ruang keluarga, benaknya masih terus memikirkan yang ia alami selama 2 hari ini. Ceklek, pintu kamarnya terbuka dan terlihat suaminya keluar dari kamar. "Baru pulang ya Bun?" sapa suaminya Rina. "Iya ya, ayah belum tidur." Rina menjawab dan bertanya kenapa suaminya belum tidur. "Ayah besok pagi cadangan dan gak ada kegiatan di kantor. Jadi malam ini ayah mau nulis," jawab suami Rina. "Oh iya, Bunda lupa. Ya, Bunda mau cerita nih," sambung Rina kepada suaminya. Singkat cerita, Rina menceritakan semua kejadian dalam 2 hari ini semenjak pasien itu meninggal. Suami Rina mendengarkan cerita Rina dengan seksama. Setelah Rina selesai menceritakannya, lalu ia bertanya, "Bun, tahu nggak nomor telepon atau rumah keluarga pasien itu?" "Untuk apa ya?" tanya Rina merasa heran untuk apa suaminya menanyakan nomor telepon bahkan rumah pasien itu. "Enggak, kita ajak ketemuan di mana atau kita datang ke rumahnya. Ini pasti ada sesuatu yang diinginkan pasien itu sebelum meninggal tapi tidak tercapai," tutur suami Rina berpendapat. "Kalau masalah itu bisa Bunda minta sama teman yang dinas malam ini. Karena data pasien itu tentunya masih ada," jawab Rina penuh semangat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Singkat cerita, Rina saat itu juga menelpon rekan kerjanya yang tengah bertugas malam ini. Tidak memakan waktu lama, Rina mendapatkan nomor telepon serta alamat pasien itu. Saat itu juga Rina menelpon nomor yang tertera dan ternyata itu nomor ponselnya Epi. Singkat kata, Rina meminta ketemuan, namun Rina meminta tidak hanya dengan Epi saja. Rina ingin ketemu sekalian dengan semua anaknya karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan bersama. Epi menyetujuinya karena saat itu Epi tengah berkumpul dengan ketiga anaknya dan sepakat Epi dan anak-anaknya yang datang ke rumah Rina besok pagi kira-kira jam 9 pagi. Setelah mendapat kepastian
bahwa keluarga Epi yang datang ke rumahnya, Rina bebersih diri lalu ia istirahat dan tidur. Karena Rina saat itu benar-benar lelah. Keesokan harinya jam 9 pagi, keluarga Epi datang ke rumah Rina. Rina yang saat itu sudah selesai mengerjakan semua urusan rumahnya menyambut kedatangan keluarga Epi dengan senang hati. "Ayo silakan masuk, Bu." Rina mempersilahkan Epi dan anak-anaknya untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu Rina memperkenalkan suaminya ke Epi dan anak-anaknya. "Bu, perkenalkan ini suami saya." Lalu suami Rina berjabatan tangan dengan Epi. "Saya Dayat, Bu," ucap suami Rina menyebutkan namanya. "Iya Pak, saya Epi dan ini anak saya Ado, Aldi dan Rahmi," sambung Epi memperkenalkan semua anaknya. Setelah sedikit basa-basi serta minum teh, lalu Rina memulai pembicaraan dengan sangat hati-hati. "Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, juga adik-adik. Saya sudah merepotkan Ibu sekeluarga untuk datang kemari karena ada sesuatu hal yang menurut saya sangat penting," ujar Rina. Dan singkat cerita, Rina menceritakan semua yang dialaminya ketika bertugas dalam 2 hari ini. Mendengar penuturan Rina, Epi kembali menangis dan hanya tertunduk sedih. Namun lain halnya dengan Ado dan Aldi. "Maaf ya Bu, mungkin itu semua karena perbuatan di masa hidupnya. Biarkan saja dia merasakannya," ujar Ado dengan sikap yang masih menunjukkan kebencian. Sejenak tak ada yang menimpali ucapan Ado. Lalu suami Rina berbicara. "Sebelumnya saya juga mohon maaf, bukan maksud ikut campur ya Dek. Saya tadi mendengar cerita dari istri saya tentang almarhum sebelum ia pergi. Almarhum bercerita dan sangat menyesali segala semua perbuatannya kepada istri dan anak-anaknya tentunya. Bahkan almarhum berkata jika ia mati mungkin bumi tidak menerimanya karena begitu besarnya dosa dan kesalahan terhadap keluarga yaitu kalian. Jadi nasihat saya, maafkanlah dia. Sudahlah, untuk apa kita membenci orang yang sudah tiada. Kasihan dia Dek. Dan satu hal, kita sangat membencinya. Apakah yakin kita suatu saat tidak akan pernah hilaf? Karena kita tidak pernah tahu sedetik pun yang akan terjadi dengan kita. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya dan istri saya mendikte kalian atau memaksa kalian untuk memaafkan bapak kalian. Karena di sini kami tidak ada kepentingan buat kami. Kami hanya merasa prihatin. Yuk kita bersihkan hati, yang lalu biarlah berlalu. Lanjutkan hidup dengan penuh bahagia dan belajar dari kehidupan yang pahit itu, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Demikian ucap Dayat, suami Rina dengan panjang lebar. Anak-anak Epi hanya diam dan tertunduk mendengar ucapan suami Rina. Terlihat bahu Ado berguncang. Ado menangis, begitu juga dengan kedua adiknya. "Jadi Ado harus bagaimana Om?" Tiba-tiba saja Ado bertanya dengan suara lirih dalam tangisnya. Dayat menghela nafas berat lalu menjawab, "Kalau adik bertanya seperti itu, baiklah, saya akan menjawab, dan itu sangat sederhana, namun dibutuhkan keikhlasan dari hati." Jawaban saya, ya memaafkan. Setelah memaafkan, lalu kita mendoakannya agar almarhum tenang di sana. Setelah memaafkan dan mendoakannya, dengan demikian resah hati kalian akan hilang pula, berganti dengan ketenangan jiwa, karena manusia yang menyimpan dendam
sesungguhnya jiwanya juga tidak akan pernah tenang dan damai. Tutup Dayat. Mendengar ucapan Dayat, sejenak Ado hanya tertunduk dan diam. Lalu ia berkata dengan suara parau karena ia terus menangis. "Iya Om, Ado memaafkan Bapak." Terlebih lagi dengan Epi langsung memeluk Ado. Epi begitu bersyukur akhirnya semua anak-anaknya bisa memaafkan bapaknya yang telah tiada. Singkat cerita, sepulang dari rumah Rina, atas saran suaminya Rina agar keluarga Epi membuat acara takziah untuk mendoakan almarhum. Keluarga Epi setuju. Bahkan Ado menginginkan takziahnya dilaksanakan selama 7 hari, walau saat itu bapaknya sudah 2 hari meninggal. Rina dan suaminya tak pernah ketinggalan selalu hadir di rumah keluarga Epi. Alhamdulillah, Dayat berucap syukur sembari merengkuh bahu istrinya. Dayat dan Rina tersenyum bahagia ketika di perjalanan pulang. Sehabis pelaksanaan takziah atau tahlilan yang ke-7 harinya, meninggal Firman. Setelah semua kemelut permasalahan keluarga Epi selesai dengan baik dan berakhir dengan kebahagiaan. Alhamdulillah pula, sejak saat itu Rina serta teman-temannya tidak pernah melihat lagi penampakan atau gangguan dari jin korin yang menyerupai Firman. Mungkin Firman sudah tenang di sana. Semoga saja demikian. Sahabat Kang Asep semua, mari kita kirim doa untuknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Demikian akhir dari kisah Firman. Maafkan aku istriku, semoga kita dapat memetik hal positif dari kisah ini. Dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.